pada saat penulisan isi perjanjian, tiba-tiba muncullah Abu Jandal bin Suhail yang berjalan tertati-tati, kedua kakinya dalam keadaan terbelenggu. Jadi diikat. Dia meloloskan diri dari Mekah hingga tiba di tempat orang-orang Muslim. Suhail menjawab, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau mengembalikannya." Beliau menjawab, "Kami tidak akan melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun." Suhail berkata kembali, "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu pun." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku." Suhail menjawab, "Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu." Pinta Rasulullah nih, "Lakukanlah," kata Rasulullah. "Aku tidak akan melakukannya," kata Suhail. Lalu Suhail memukul Abu Jandal, anaknya sendiri yang telah masuk Islam. Abu Jandal tadi telah masuk Islam. Lalu Suhail ini mencengkram baju Abu Jandal lalu menyeretnya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Abu Jandal berseru dengan suara keras, "Wahai semua orang Muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang musyrik yang akan mengujiku karena gara-gara agamaku ini?" Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah, karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang lemah yang kini bersamamu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian antara kami dan mereka. Kami telah membuat persetujuan dengan mereka atas demikian ini, dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami. Maka kami tidak akan melanggarnya." Lalu Umar bin Khattab melompat ke samping Abu Jandal seraya berkata, "Bersabarlah wahai Abu Jandal. Bersabarlah wahai Abu Jandal. Mereka hanyalah orang-orang musyrik. Darah mereka tak ubahnya darah anjing." Oh, Umar ini. Kemudian dia menyodorkan gagang pedang kepada Abu Jandal sambil berkata, "Aku berharap dia mengambil pedang itu dan membabatnya ke tubuh ayahnya." Umar terus mendorongnya untuk melawan ayahnya. Diseret ke tempat Quraisy, tapi Abu Jandal berteriak. Lalu Umar tadi meloncat untuk meneguhkan aja. Maksudnya ini di perjanjian, isi perjanjian yang keempat. Jadi siapapun orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad untuk Islam, untuk menyatakan dirinya untuk Islam, melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada orang Quraisy itu, pihak Quraisy. Gini, Abu Jandal bin Suhail tadi itu adalah anaknya Suhail dari pihak Quraisy. Nah, isi perjanjian yang keempat itu menyatakan bahwa siapapun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin, artinya melarikan diri dari pihak Quraisy, menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad, itu harus dikembalikan kepada orang Quraisy lagi. Nah, sekarang ini adalah Abu Jandal, anaknya orang yang mencoba untuk mengadakan perjanjian tadi, utusan dari Quraisy tadi. Ya, orang itu adalah anaknya sendiri. Nah, tapi Abu Jandal itu pengennya nggak mau kembali kepada pihak Quraisy lagi, pengen bersama Nabi Muhammad. Makanya dia berteriak tadi. Tapi Rasulullah dan Umar meminta agar Abu Jandal tadi bersabar, karena nanti akan ada masanya. Kenapa nggak langsung ditolong? Karena itu sudah ada perjanjian, sudah dibuat perjanjian, Mbak. Jadi Rasulullah itu ingin menepati janjinya dan ingin memperlihatkan bahwa harga diri seorang muslim itu terletak juga dari kemampuan dia menepati janji. Setelah Rasulullah menyelesaikan penulisan isi perjanjian, Rasulullah bersabda, "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban. Demi Allah, tak seorang pun di antara orang-orang muslim itu yang bangkit
Sekalipun Rasulullah mengatakan 3 kali. Karena tak seorang pun yang bangkit, ya, maka beliau masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau suka hal itu terjadi? Apakah engkau suka hal itu terjadi?" Maksudnya itu didiamkan oleh oleh para sahabat dan tidak ditaati oleh para sahabat. Sembelihan tidak terjadi atau kurbannya tidak terpotong. Kata Ummu Salamah, "Maka keluarlah engkau dan tak perlu mengucapkan sepatah kata pun kepada seseorang hingga engkau menyembeli onta kurban dan meminta seorang pencukur untuk mencukur rambut engkau." Jadi itu nasihat para sahabat kepada Rasulullah, ya. Jadi kata Ummu Salamah, tidak usah pedulikan, jalankan saja pemotongan dan pencukur itu, tidak usah ngomong dengan yang lain, katanya kayak itu. Atas saran Ummu Salamah itu, Rasulullah pun keluar. Tanpa bicara dengan seorang pun, beliau melaksanakan saran itu. Saat para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka pun bangkit lalu menyembelih hewan kurban dan sebagian mencukur rambut sebagian yang lain. Hingga hampir saja mereka saling bertengkar karena rambut. 1 ekor onta untuk 7 orang, begitu pula sapi. Jadi ya, saking ketakutannya, oh Rasulullah menyembelih kok kita nggak taat nih, katanya kayak gitu. Jadi mereka saling cukur sampai-sampai para sahabat itu harus bertengkar karena mencukur tadi, kayak gitu. Ya karena mereka sudah merasa bersalah, para sahabat juga merasa bersalah dan pengen menebus kesalahan itu. Makanya mereka mencontoh Rasulullah dengan segera tanpa memikirkan apakah nanti terkena guntingan tadi atau enggak, kayak gitu. Mereka mencukur saja, kayak gitu ya. Rasulullah pun menyembelih onta yang dulunya milik Abu Jahal. Yang di hidung onta itu ada cincin perak, dengan tujuan untuk memancing kejengkelan orang-orang musyrik. Beliau memanjatkan doa, memohonkan ampunan 3 kali bagi mereka yang menyembelih hewan kurban dan 1 kali bagi mereka yang sudah mencukur rambut. Kalau para sahabat tadi tidak melaksanakan, ya, maksudnya tidak menyembelih dan tidak mencukur rambut, maka mereka tidak mendapatkan doa dari Rasulullah. Karena mereka sudah melakukan satu kesalahan, yaitu apa kesalahannya? Nah, tidak mau taat kepada Rasulullah. Dan itu ketaatan itulah yang bikin orang-orang Islam itu menjadi menang ketika di peperangan. Ketika nggak taat maka tidak ada kemenangan. Jadi isi perjanjian itu salah satu bentuk apa ya? Ya mereka harusnya umroh. Kenapa tiba-tiba tak taat mereka tuh? Ya mungkin mereka itu ya karena apa? Karena isi perjanjian itu belum memuaskan mereka. Karena apa? Karena harusnya mereka umroh, tetapi tidak dilaksanakan umroh itu. Mereka kecewa karena harusnya mereka datang ke sana bisa umroh, tetapi tidak bisa umroh.